Oke, nah kemudian ini apa konseptualnya? Jadi RCM ini model konseptual abstrak yang digunakan untuk ini memahami dan mengeksplorasi aktivitas pengarsipan. Saya lebih suka menerjemahkan record keeping ini dengan pengarsipan. Ada juga yang menerjemahkan tata kearsipan, ya. Tapi saya lebih suka ini ya pengarsipan sebagai interaksi dalam berbagai konteks dalam ruang dan waktu. Nah, konsep ruang dan waktu ya tadi apa itu ternyata diambilkan ini ya dari teori strukturalisme ini ya. Oke. Ini Foucault ini juga ini strukturalisme Derrida ini juga dekonstruksi ya. Kemudian ini juga Francois ini ya post strukturalisme dan seterusnya. Jadi intinya lebih banyak mengadopsi teori-teori strukturalisme tadi ya dalam konteks ini. Nah, ini RCM yang digagas oleh Frank Upworth tahun 90-an itu, Zuma Kemis dan Livia Lacovino ini sebagai respon terhadap diskusi yang berkembang tentang tantangan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, terutama arsip dinamis dan arsip statis digital atau sering disebut digital record and archive dalam disiplin ilmu kearsipan. Jadi ini pure pengembangan ilmu kearsipan ya tentang record continuum model. Nah, dari dataran teoritik ini yang kemudian diimplementasikan di dalam praktek-praktek kearsipan ya di banyak negara ya tadi sudah saya sebut salah satu peneliti dari Cina itu mengaplikasikan ini di dalam konteks Cina dalam dua seri itu ya jadi begini ada beberapa konsep penting yaitu yang pertama aktivitas pengarsipan ya ini mencakup periode waktu dalam berbagai struktur tindakan dalam pengarsipan. Nah, termasuk di dalamnya itu pengarsipan kontemporer, pengarsipan berdasarkan peraturan, seperti di tempat kita, itu pengarsipannya kan berdasarkan peraturan ya, mulai dari undang-undang, kemudian SK, surat kepala ANRI, ya, dan seterusnya itu. Dan pengarsipan historis ini. Nah, konsep yang kedua yaitu arsiparis sebagai pelaku pengarsipan itu, ya. Jadi arsiparis dalam konteks RCM ini, record continuum model ini, ya, dia melalui kebijakan, melalui sistem, melalui organisasi, melalui proses, melalui undang-undang, termasuk mandat sosial, arsiparis dapat menilai arsip mulai dari waktu sebelum arsip itu diciptakan sampai penggunaan arsip itu dalam praktek pengarsipan saat ini. Nah, yang kedua, di dalam sebuah kontinum ini masih dalam konteks arsiparis, proses pengarsipan seperti pemberian dan penambahan metadata, perbaikan dokumen, sampai arsip dikelola sebagai bukti kontekstual. Nah, yang berikutnya, arsip yang dianggap memiliki nilai berkelanjutan itu dipertahankan dan dikelola sebagai pengarsipan sejarah melalui konteks asalnya. Begitu sebaliknya. Jadi arsip yang tidak mempunyai nilai keberlanjutan itu akan dimusnahkan. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, jadi implikasi dari pendekatan RCM ini terhadap pengarsipan atau record keeping tadi adalah bahwa sistem dan proses pengarsipan ini menetapkan arsip pada saat penciptaannya sampai arsip terlayankan kepada publik. Jadi dalam bentang waktu dan ruang itu sejak arsip dicipta sampai dia dilayankan kepada publik. Jadi kalau ada pendapat bahwa RCM ini adalah merupakan integrasi dari life cycle of record. Ya, di dalam life cycle of record itu kan ada the first life cycle of record, yaitu record management, dan the second life cycle of record, yaitu archive management. Jadi ini integrasi antara the first life cycle of record dengan the second life cycle of record. Mengapa? Karena ini implikasi dari pendekatan ini adalah menetapkan arsip pada saat tercipta sampai arsip tersebut dilayankan kepada publik. Itu.
Nah, konsep penting di dalam memahami RCM ini adalah current record keeping, regulatory record keeping, dan yang terakhir historical record keeping. Nah, ini satu apa namanya? Satu apa ya tahap ya, satu tahapan di dalam konteks RCM tadi. Ini sebenarnya secara konseptual itu hampir mirip ya, mirip dengan life cycle of record. Begini ya, kira-kira kalau kita gambarkan life cycle of human, manusia. Jadi manusia itu kan lahir kemudian anak-anak, kemudian dewasa, menikah. Nah, ketika lahir itu masuk dalam konteks current record keeping, lahir sampai anak-anak. Kemudian setelah menikah, berkeluarga, itu masuk regulatory record keeping. Tua, menjadi kakek, menjadi nenek, dan akhirnya meninggal dunia. Itu nanti setelah meninggal dunia, dia kan meninggalkan jejak dalam konteks ini, ya. Kalau yang jejaknya itu kebaikan, maka dia akan masuk surga. Maka yang akan masuk surga itu disimpan, yaitu masuk historical record keeping. Nah, kalau tinggalan-tinggalan jejak itu berupa ini ya, kejelekan-kejelekan, maka dia akan dimusnahkan. Nah, itu kalau kita melihat dari perspektif cycle ya, life cycle of human itu. Ya. Jadi prinsipnya saya kira hampir mirip dengan life cycle of record ya. Hanya saja ini direntangkan lebih panjang lagi ya di dalam ruang dan waktu. Ruangnya itu apa? Ruang sosial, ruang kultural dan seterusnya itu. Oke, kita masuk ke sini. Kalau Anda melihat diagram ini dan juga membaca penjelasannya, jadi ada 4 dimensi. Dimensi 1, 2, 3 yang kemudian dipotong oleh 4 sumbu, ya, evidensial dan seterusnya. Itu kita sulit sekali, ya, kalau hanya melihat ini. Kesulitan itulah yang mendorong beberapa penulis dari Indonesia kadang-kadang keliru menempatkan urut-urutannya, ya. Urut-urutannya misalnya dimensi created, ya, ini keliru, urut-urutannya keliru, ya. Ini kan ada trace, transaction, kemudian archival, dokumen, sampai ini ya aktor. Ada yang keliru menempatkan aktor ini urutan pertama. Nanti saya jelaskan. Sebenarnya aktor ini urutan yang keempat, bukan urutan yang pertama. Ya, ya, identity, ya. Kemudian ini transactionality, yang terakhir record keeping atau container ini. Ya, tuh. Jadi misalnya ini dimensi pertama. Kalau dia bergerak ke identity ke sana, itu nanti akan seperti apa? Masih dimensi 1. Kalau dia bergerak ke identity, itu urut-urutannya seperti apa? Ya, begitu juga kalau dia bergerak ke transactionality, itu urut-urutannya seperti apa? Misalnya untuk ini ya, untuk activity. Apakah mulai dari transaction, kemudian dokumen, aktor atau trace, baru ke activity. Ini kadang-kadang keliru memahami. Di sini dulu yang harus ditetapkan siapa yang yang pertama, ya. Kalau Anda melihat diagram ini dengan penjelasan-penjelasan di bawahnya, misalnya, itu akan sulit ya memahami rekod kontinu model ini. Nah, cara mudah, bukan cara mudah ya, bagaimana kita bisa memahami ini apa rekod kontinu model secara konseptual itu seperti yang di elok itu di dalam kotak-kotaknya itu lebih mudah dan kita jelas urut-urutannya. Nah, seperti ini ya. Ini saya kembalikan sini. Ini satu, ini created. Ini berada di dimensi 1, ini created. Urut-urutannya seperti apa dalam konteks ini? Jadi dimensi 1, ini created, ini sudah saya terjemahkan. Ketika dia bergerak ini ke pertama yang harus dijelaskan itu adalah ini ya, apa namanya, transaksional. Jadi tahap pertama ini transaksional, yaitu transaksi sebuah dokumen itu dibuat. Ini kalau di dalam arsip konvensional ini masuk dalam tata naskah dinas ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika ini bergerak menjadi bukti, ini
ada jejak trace tadi ya. Jadi sebuah dokumen dibuat sebagai bagian dari proses informasi langsung dan minimal. Kemudian yang kedua, yang ditangkap hanyalah struktur dan konten dari dokumen itu. Kontennya belum tertangkap, ya. Makanya arsip itu kan konten, struktur, konteks. Nah, di dalam tahap yang kedua ini sebagai trace, sebagai bukti itu konteksnya belum ada, ya. Ini. Nah, baru nanti bergerak ke tata kearsipan, record keeping-nya, ya. Jadi arsip atau dokumen, jadi sebuah dokumen itu dibuat dan ditangkap ke dalam satu sistem informasi. Nah, baru identitas, identity, ya. Ini aktor. Jadi seseorang di dalam diagram aslinya itu kan ada S. Bisa aktor-aktor, seseorang atau beberapa orang yang memutuskan untuk melakukan satu tindakan yang menghasilkan beberapa jenis informasi yang terekam. Jadi kadang-kadang keliru, aktor ditempatkan di urutan yang pertama. Ya, aktor itu berada di urutan yang keempat. Ini yang dimensi satu. Nah sekarang dimensi dua, ini yang disebut ini ya, capture, menangkap. Di dalam capture ini, mulai dari transaksional, itu aktivitas. Jadi record, saya menggunakan istilah record ya, ini arsip dinamis. Jadi record dikelola sebagai bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh kelompok dalam suatu organisasi. Nah, kemudian tahap berikutnya sebagai bukti, rekod ditangkap sebagai bukti aktivitas yang mempunyai kontribusi terhadap penciptaannya. Nah, ini nanti kita bicara nilai guna ya. Di dalam konteks ini rekod nilai guna administrasi, nilai guna hukum, dan lain-lain. Nah, kemudian tahap yang ketiga, tata kearsipan. Ini saya menganut ini ya, tata kearsipan. Bisa juga pengarsipan ya begitu. Nah, rekod ya dalam konteks ini disimpan ke dalam sistem pengarsipan. Nah, ini setelah deskripsi kan penyimpanan ya kalau yang konvensional. Kemudian tahap yang keempat, identitas ini unit ya. Arsip ditangkap dan diakses oleh sekelompok orang. Ini yang kedua, dimensi kedua. Nah, dimensi yang ketiga yaitu mengatur. Tahap transaksional itu pada fungsi. Jadi arsip, nah ini sudah menjadi arsip. Ya. Kalau yang tahap 1-2 itu masih rekod. Nah, arsip dikelola sebagai bagian dari fungsi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Kemudian sebagai bukti, ini masuk ke memori. Baik itu memori individu maupun memori organisasi. Nah, dalam tahap yang kedua ini, bukti ini, arsip diorganisir dan dikelola sebagai bukti yang berfungsi dan berperan sebagai memori organisasi. Nah, kemudian tahap yang ketiga, tata kearsipan, arsip disusun dalam suatu sistem pengarsipan sebagai indikasi bahwa arsip tersebut mempunyai nilai keberlanjutan bagi organisasi, bagi kelompok, maupun bagi komunitas. Jadi nilai berkelanjutan ini tidak hanya berfungsi untuk organisasi, tapi juga untuk kelompok-kelompok lain. Nah, ini kalau tahap keempat, organisasi, arsip diakses dan dikelola ya sesuai dengan konteks organisasinya. Ini masuk ke pluralizing tadi ya. Ini. Nah, sekarang masuk ke pluralizing-nya tadi ya. Ini pluralism ini ya. Nah, dalam tahap pertama ini transaksional ya, seperti tadi dalam konteks dimensi yang keempat ini sudah masuk ke tujuan. Jadi arsip dikelola sesuai dengan fungsi lingkungannya atau tujuan kemasyarakatan. Nah, kemudian tahap yang kedua ini memori kolektif. Jadi arsip diorganisir, dikelola dan disimpan sebagai bukti memori sosial hukum kolektif. Kemudian yang tahap ini tata kearsipan, arsip dipluralkan ini ya, mempluralkan gitu ya kira-kira. Ini dengan menunjukkan nilai keberlanjutannya sebagai memori kolektif dengan memastikan bahwa arsip tersebut menjadi bagian dari sistem kearsipan yang membawa arsip melampaui kehidupan suatu organisasi. Jadi sudah mulai bergerak. Dia tidak lagi berada di
di organisasi sudah bergerak di keluar dari organisasi yang nantinya disimpan ini di satu lembaga. Ini sudah masuk ke identitas. Ya, arsip dipluralkan ya melalui lembaga-lembaga yang mengelola arsip untuk kepentingan publik ini. Jadi itu kira-kira secara singkat. Sekali lagi Anda harus membaca tulisannya Mas Prayitno yang sudah diunggah di Elok itu ya untuk referensi ujian akhir nanti.